Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-Nya maha sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita, masih memberikan kita hidayah dan taufik sehingga kita mau dan mampu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya salat subuh secara berjamaah yang ini merupakan kewajiban bagi kita dan ini merupakan salat yang di antara salat yang paling berat yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meringankan langkah kita untuk menjalankan salat tersebut. Karena sebagaimana dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dengan salat isya, ya. Di mana mereka senantiasa menghindar dari dua salat ini, dan dikarenakan di zaman dahulu dua salat tersebut itu dilaksanakan dalam kondisi gelap, ya, artinya belum ada penerangan sebagaimana sekarang, sehingga mereka menghindari dua salat tersebut, yaitu dengan datang secara berjamaah, karena mereka salat itu merupakan suatu yang berat dan mereka menjalankan salat dalam rangka riya, yaitu agar supaya dipuji oleh manusia atas keimanan yang mereka tampakkan, yang sebenarnya kekufuran yang mereka sembunyikan. Baik, maka dari itu kita berusaha untuk menghindari sifat-sifat orang munafik tersebut agar supaya kita terhindar dari kekufuran. Baik, seperti biasa kajian rutin setiap Ahad pada subuh kita lanjutkan, masih membahas tentang syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Syabil Rasyad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yaitu kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, masih membahas tentang fasal di kitab tersebut, yaitu al-iman bi kulli ma akhbara bihi Rasul, yaitu keimanan dengan setiap apa yang dikhabarkan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana ini konsekuensi dari syahadat kita atau pengakuan kita bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemarin telah kita bahas konsekuensi atau contoh dari konsekuensi
kita membenarkan kabar yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang pertama yang dicontohkan oleh penulis yaitu Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala tentang perkara Isra dan Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi SAW dari Makkah ke Baitul Maqdis Palestina, kemudian naik ke langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, yang itu dinamakan Mi'rajnya, yaitu dinamakan naiknya, dan itu dilakukan dalam satu malam. Dan di antara hikmah Mi'raj tersebut yaitu ditetapkannya salat 5 waktu, yang mana telah kita ketahui bahwasanya awal mula salat itu diterima oleh Rasulullah SAW sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Tapi ketika melewati di langit ke-6, yaitu di mana Nabi Musa alaihissalam berada di langit tersebut, maka disarankan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk meminta keringanan, karena Nabi Musa alaihissalam telah mempraktekkan dan itu berat bagi orang-orang Bani Israel, apalagi bagi umat akhir zaman yang banyak kelemahan baik secara fisik apalagi maupun keimanan, ya. Maka memintalah keringanan Nabi kita alaihi salatu wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bolak-balik dan diringankan 50 menjadi 45 dikurangi 55 sampai akhirnya salat tersebut menjadi salat 5 waktu dan ditetapkan 5 waktu tersebut dengan pahala seperti seorang menjalankan 50 waktu sehari semalam. Itu pun dengan awal kali penetapan salat tersebut yaitu 2 rakaat saja, kecuali maghrib. Maghrib tetap 3 rakaat dari awal penetapannya. Jadi salat isya 2, salat kemudian zuhur 2, kemudian salat asar 2, ya. Salat subuh, salat maghrib, salat subuhnya 2 tetap, maghribnya 3. Itu di awal penetapan salat 5 waktu. Kemudian dirubah setelah itu yang 2 rakaat dari zuhur, asar dan isya itu menjadi 4, dan itu masih tetap menjadi 2 rakaat ketika safar. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Adapun subuh tetap menjadi 2 di awal karena memang sifat salat subuh itu yang paling panjang, ya, paling panjang di dalam melaksanakannya. Maka dari awal pensyariatan tetap 2 dan tidak dirubah, ya, tidak dirubah menjadi 4 sebagaimana salat yang zuhur, asar dan isya yang semula 2 menjadi 4, ya. Adapun maghrib ini tetap 3 karena ini sebagai witir siang, penutup dari witir siang, ya. Baik. Kemudian kabar yang harus kita benarkan yang datang dari Rasulullah SAW, karena ini konsekuensi dari syahadat kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yaitu kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. Maka dikatakan di sini al-amru tsani, perkara yang kedua yang harus kita benarkan, yang itu datang dari Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, yaitu maji'u malakil maut ila Musa alaihissalam, datangnya malaikat maut kepada Musa alaihissalam. Ja'a malakul maut bi surati insanin ila nabiyillahi Musa alaihissalatu wassalam liyaqbida ruhahu fanatamahu Musa ففقع عينه فرجع الملك إلى الله وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت
faraddallahu alaihi 'ainahu wa qala irji' ilaihi wa qul lahu yad'u yadahu ala matni thawrin falahu bima khatta yaduhu bi kulli sya'ratin sanatun. Datang malaikat maut, yaitu malaikat yang mencabut nyawa, dengan bentuk manusia kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk mencabut ruhnya. Maka Musa yang tidak mengenal malakul maut dengan wujud manusia tersebut, dia pun seketika waktu itu membela dirinya, kemudian menonjok malakul maut di matanya, kemudian keluarlah mata tersebut, yaitu mata malakul maut dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk malaikat, ya. Karena kita tahu bentuk malaikat itu amat besar, ya. Tentunya nggak mungkin kalau bentuk aslinya kemudian diperlakukan demikian, ya. Maka dalam hadis tersebut malakul maut itu datang dalam bentuk manusia, dan ini sering dilakukan oleh malaikat yang Allah SWT utus untuk menemui hamba-hambanya atau para rasulnya, seperti malaikat Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki, ya, kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga malaikat yang menemui Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menemui Nabi Lut, ya, yang di awal pertama kali nabi-nabi tersebut tidak mengetahui apakah mereka yang asalnya itu adalah malaikat, ya. Sehingga seperti Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika didatangi malaikat, maka dia langsung masuk kepada keluarganya karena ini tamu, kemudian disembelihkan sapi atau anak sapi yang gemuk, disembelih sebagai suguhan. Kemudian ternyata malaikat tersebut yang bertamu tersebut dengan wujud manusia tidak mau makan, menjauh, ya, sehingga Nabi Ibrahim takut. Dan setelah itu barulah Nabi Ibrahim tahu bahwasannya yang datang itu adalah malaikat. Kemudian Nabi Lut juga seperti itu, didatangi malaikat yang sebelumnya bertamu kepada Nabi Ibrahim, kemudian datang kepada Nabi Lut dalam wujud pemuda yang sangat tampan, sehingga Nabi Lut alaihissalam khawatir kalau nanti masyarakatnya atau umatnya tersebut mengetahui, sehingga mereka menginginkan kejelekan kepada tamunya tersebut, karena umatnya Nabi Lut alaihissalam itu suka dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, ya. Sehingga kalau ada laki-laki yang ganteng, maka mereka segera ingin melampiaskan nafsu syahwatnya tersebut, ya. Sehingga Nabi Lut khawatir, ya, yang waktu itu didatangi 3 malaikat, yang ada yang mengatakan bahwasanya malaikat tersebut adalah malaikat Jibril, kemudian Mikail, ya, dan juga Israfil, ya. Jadi mereka takut akan hal tersebut menimpa tamunya, ya. Nabi Lut alaihissalam takut hal yang jelek tersebut menimpa tamunya tersebut, yang dikira itu adalah benar-benar manusia, ya. Tapi ternyata ketiganya tersebut adalah malaikat yang memang Allah utus untuk membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam. Baik. Maka demikian pula yang datang kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini, malakul maut dengan wujud manusia, kemudian dia seraya mengatakan ajib rabbak, ya, penuhilah panggilan Rabbmu wahai Musa, ya. Tahu-tahu datang, ya, kemudian minta nyawa sama Nabi Musa. Bayangkan, ya, datang tahu-tahu ingin membunuh. Secara fitrah manusia pasti akan melawan,
Ya, ini kok ada manusia tahu-tahu datang masuk, ya, mengintip rumahnya, nengok ke rumahnya, masuk rumahnya, kemudian minta nyawanya, ya, dengan mengatakan ajib rabbak, ya, penuhilah panggilan Rabbmu. Maka karena Musa ini adalah termasuk nabi yang paling pencemburu, ya, maka dia marah seketika itu dan memukul malaikatul atau malakul maut dalam wujud manusia tersebut sehingga matanya keluar. Maka kemudian malakul maut pun kembali kepada Allah SWT dalam kondisi masih berwujud manusia tersebut. Kemudian sambil mengatakan, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Engkau wahai ya Allah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati, ya, tidak ingin mati. Maka Allah SWT pun mengembalikan mata malakul maut tersebut. Faqala, kemudian memerintahkan lagi, irji ilaihi wa qul lahu, kembalilah kepada Nabi Musa untuk kedua kalinya dan katakan kepadanya, kalau dia ingin hidup, kalau dia memilih kehidupan di dunia ini, hendaknya dia meletakkan tangannya di punggung ekor sapi atau di punggung sapi. Maka apa yang tertutup dari tangannya dari bulu sapi tersebut, jadi ditutupkan di punggung sapi, maka setiap bulu tersebut dia akan mendapatkan kehidupan selama 1 tahun. Bayangkan, ditutup dengan tangannya Nabi Musa, dan jelas nabi-nabi terdahulu badannya juga besar-besar, ya, ditutup, dan Allah SWT memerintahkan setiap bulu yang tertutup tangan tersebut dihitung 1 tahun. Kalau memang Nabi Musa ingin kehidupan, artinya ingin berumur panjang, ya. Makanya itu kalau mau Nabi Musa bisa berumur ratusan atau bisa jadi ribuan tahun, ya. Faqala Musa, kemudian Musa alaihissalam mengatakan ketika diperintah, kalau kamu ingin hidup maka tutuplah punggung sapi dengan tanganmu, maka setiap bulu yang tertutup tersebut itu 1 tahun bagimu. Tsumma madza qala tsummal maut. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada malakul maut, kemudian apa setelah itu? Maka jawab malakul maut, kemudian kematian. Artinya sepanjang apapun kehidupan manusia di dunia, mau ratusan mau ribuan tahun, pasti endingnya, akhirnya juga kematian, karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka ketika itu Musa pun tahu bahwasanya yang datang itu adalah malakul maut, yaitu malaikat pencabut nyawa. Maka dia mengatakan fal'an, maka sekarang saja, ya, sekarang saja. Fasa'alallahu an yudniyahu minal ardhil muqaddasah ramyata hajarin. Maka Musa pun berdoa kepada Allah, meminta agar supaya dia atau kuburannya itu didekatkan dari Baitul Maqdis, ya, sejauh lemparan batu, ya, sejauh lemparan batu. Dan Allah mengabulkan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hal tersebut. Baik, di sini ada sedikit yang perlu dibahas dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih, tidak diragukan lagi. Kemudian seakan-akan ajal itu bisa diundur, ya, akan tapi sebenarnya tidak. Dalam hadis tersebut bahwasanya ajal tidak bisa diundur maupun diajukan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala apabila telah menetapkan
sesuatu ajal pada seseorang, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka mereka tidak bisa mengakhirkan ajal tersebut sedetik pun ataupun mengakhirkannya. Maka bagaimana di sini mengkompromikan, yaitu datangnya malakul maut yang pertama yang ingin mencabut nyawa, ternyata Nabi Musa nggak mau. Ya, seakan-akan nggak mau mati, kemudian malah justru malakul mautnya ditonjok, kemudian malakul maut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kedatangan yang pertama tersebut adalah itu adalah perintah Allah yang sifatnya ibtila atau ikhtibar, yaitu ujian, cobaan bagi Nabi Musa, bukan li imda'il amr, bukan Allah Subhanahu wa taala menginginkan mencabut nyawa di waktu itu, tapi hanya ingin menguji Nabi Musa terlebih dahulu. Dan memang saat itu belum saatnya untuk mati, masih ada waktu, yaitu kematian Nabi Musa di kali kedua ketika malakul maut datang. Itu sama seperti kejadian Nabi Ibrahim ketika Allah SWT suruh untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam itu bukan perintah yang Allah inginkan agar benar-benar terlaksana, bukan, tapi itu perintah untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim. Makanya begitu Nabi Ibrahim membenarkan perintah tersebut yang datang melalui mimpinya, maka ketika sudah siap untuk disembelih Nabi Ismail alaihissalam, maka digantilah Nabi Ismail dengan domba yang besar, ya, sebagai ganti dari Nabi Ismail. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menunjukkan bahwasanya dia benar-benar melaksanakan perintah Allah SWT, maka disitulah ujian dinyatakan lulus, ya. Jadi perintah untuk menyembelih Nabi Ismail itu adalah amrun ibtila atau amrun ikhtibar, yaitu perintah dalam rangka ujian, bukan li'imda'il amr, bukan untuk benar-benar melaksanakan perintah tersebut dalam artinya Allah menginginkannya terlaksananya hal tersebut dengan kematian Nabi Ismail. Tidak, ya. Sebagaimana ini ketika Allah memerintahkan malakul maut datang pertama kali kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bentuk manusia, kemudian malakul maut suruh mengatakan ajib rabbak, ya, taatilah Rabbmu wahai Nabi Musa. Maka Nabi Musa alaihissalam diuji dengan kalimat tersebut oleh Allah SWT, dan didatangkan malakul maut dalam wujud yang tidak dikenal, yaitu dalam wujud manusia, ya. Sehingga diuji Nabi Musa, kemudian malakul maut yang dalam wujud manusia tersebut langsung masuk nyelonong ke dalam rumah Nabi Musa. Dan Nabi Musa sendiri adalah orang yang paling pencemburu, ya. Makanya ketika ada orang yang masuk rumah tanpa izin di zaman Nabi Musa, bahkan ini syariat dari seluruh syariat para nabi-nabi terdahulu juga sampai syariat Nabi Muhammad SAW sekarang ini, nabi kita. Maka orang yang masuk ke rumah tanpa izin atau menengok rumah tanpa izin, kemudian sahibul baitnya, pemilik rumahnya itu memukul mata dia atau mencolok mata dia, maka ini bukan dianggap perbuatan dosa, perbuatan dosa di sisi Allah SWT, ya. Cuman ini kalau dipraktekkan bisa kena sanksi hukum dari pemerintah, ya. Tapi secara syariat tidak berdosa. Makanya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ini bukan perbuatan dosa, ya, bukan perbuatan dosa. Dan itu memang syariatnya seperti itu. Orang yang menengok rumah orang lain tanpa izinnya, apalagi masuk nyelonong, kemudian dipukul, ya, terutama dipukul matanya, maka ini bukan perbuatan yang melanggar syariat, ya.
Makanya apa yang dilakukan Nabi Musa ini sesuai dengan syariatnya, ya. Dan ini pula yang menjadi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya ketika Malakul Maut berwujud manusia datang kepada Nabi Musa di awal pertama kali dan meminta nyawanya, maka Nabi Musa enggak terima. Ini sudah masuk rumah orang tanpa izin, kemudian tahu-tahu minta nyawa, artinya ingin membunuh, ya. Maka Nabi Musa alaihissalam ya membela dirinya, ya, kemudian dipukullah. Dan kita tahu bagaimana kekuatan Nabi Musa, sekali pukul itu bisa membuat seorang itu mati, ya. Itu sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Al-Qasas, ya, ketika Nabi Musa memukul pengikut Fir'aun, ternyata seketika itu pengikutnya Fir'aun, rakyatnya Fir'aun itu meninggal dunia, ya. Ini kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian karena Nabi Musa diuji dengan hal tersebut dan dia tidak tahu kalau itu malakul maut, bahkan ditonjoknya malaikat tersebut, maka malaikat maut itu kembali kepada Allah mengadu atas perlakuan Nabi Musa. Kemudian setelah kembali ke kedua kalinya, disitulah memang ajal Nabi Musa alaihissalam sudah ditentukan. Ya, kalau yang pertama tadi untuk menguji terlebih dahulu, kemudian kedatangan kedua kalinya, itulah ajal Nabi Musa sudah harus meninggal dunia. Artinya itulah memang ajal Nabi Musa di waktu kembalinya malakul maut untuk yang kedua kalinya, ya. Dan setelah itu Nabi Musa baru paham, baru tahu kalau ternyata yang datang pertama kali tadi juga malakul maut atau malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya, ya. Kalau seandainya Nabi Musa tahu di awal, maka tentunya Nabi Musa akan pasrah, ya, karena memang itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena di samping kedatangan pertama adalah perintah berupa ujian dari Allah, ya, dan Nabi Musa tidak tahu kalau itu adalah malaikat maut, maka Nabi Musa pun melawan sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia. Makanya seketika kembali untuk kedua kalinya dan diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama dengan menutupkan tangannya di punggung sapi, dan setiap rambut yang tertutup tangan tersebut dia mendapatkan kehidupan 1 tahun, maka justru Nabi Musa memilih untuk hari itu juga dia mati, ya. Karena sepanjang apapun seseorang itu berumur di dunia, hidup di dunia, maka pada akhirnya dia akan mati juga. Artinya tidak ada yang kekal kehidupan di dunia ini. Makanya Nabi Musa memilih untuk mati pada waktu itu, yaitu di waktu malaikat maut datang untuk kedua kalinya, karena dia sudah tahu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum dicabut nyawanya, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar supaya jasadnya tersebut didekatkan dari Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Jadi jarak antara kuburan Nabi Musa dengan Baitul Maqdis itu hanya sejauh lemparan batu. Jadi seorang ketika melempar batu, jaraknya itulah jarak antara Baitul Maqdis dengan kuburan Nabi Musa alaihissalam, didekatkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi Musa di semasa hidupnya belum sempat kembali ke Baitul Maqdis, ke Palestina bersama Bani Israel, dikarenakan memang masih dalam fase hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Yaitu ringkasnya, ketika Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Mesir, ya, yang saat itu Bani Israel pada masa-masa ditindas oleh Fir'aun, dijadikan budak dan tidak dihargai. Kemudian Allah utus Nabi Musa alaihissalam dari kalangan Bani Israel untuk menyelamatkan Bani Israel dari
kekejaman Fir'aun, kezaliman Fir'aun. Maka setelah menang dari Fir'aun, maka Allah memerintahkan untuk Musa dan Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, ke Palestina, kembali ke Palestina. Karena memang sebelumnya itu adalah keluarga Nabi Yusuf atau beserta ayahnya Nabi Yakub, ya, keturunan Nabi Yakub itu sudah hijrah dari Palestina ke Mesir, ya, makmur di Mesir. Kemudian setelah masa-masa Nabi Yusuf, datanglah raja yang sangat kejam dan mengaku Tuhan, yaitu Fir'aun, dan menindas Bani Israel yang semula dimuliakan di Mesir, yaitu keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Maka kemudian setelah diselamatkan dengan sebab diutusnya Nabi Musa alaihissalam, maka disuruh kembali lagi ke Palestina, masuk ke Palestina. Dan pada waktu itu Palestina sudah dikuasai oleh orang-orang Jabbarin, yaitu orang-orang yang zalim, ya, badannya besar-besar, ya. Kemudian Allah memerintahkan untuk masuk ke Palestina dan jihad di sana, memerangi orang-orang yang zalim tersebut yang berada di Palestina, ya. Maka Nabi Musa menyuruh Bani Israel untuk masuk, tapi nggak mau. Ayo kita jihad, ini perintah Allah. Malah kurang ajar Bani Israel, sudah tahu mukjizat Nabi Musa, sudah diselamatkan dari Fir'aun yang begitu kejam. Malah justru mereka mengatakan kepada Nabi Musa, kamu sama Tuhanmu pergi saja ke Palestina, jihad berdua, nanti saya tunggu di sini, katanya. Ya, Masya Allah, ya. Kurang ajarnya Bani Israel, ya. Memang sifat Bani Israel dari dulu demikian, ya. Sebenarnya mereka memang Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat pilihan. Makanya banyak nabi-nabi itu diutus dari kalangan Bani Israel, ya. Karena memang di antara hikmahnya Bani Israel ini butuh terus dididik, ya, terus disertai oleh para nabi dan rasul, ya. Makanya banyak kalangan nabi dan rasul diutus dari kalangan Bani Israel karena saking ngeyelnya, harus terus diingatkan, ya. Dan ketika mereka nggak mau jihad, nggak mau masuk ke Palestina melawan orang-orang yang zalim di sana, malah menyuruh Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala suruh jihad sendiri. Mereka akan nunggu di tempat tersebut sebelum di Baitul Maqdis di Palestina. Maka Allah pun menghukum, ya, menghukum Bani Israel. Mereka berputar-putar di sekitar Palestina atau di luar Palestina, ya. Ada yang mengatakan itu di Bukit Tih, ya. Yang itu mereka tidak bisa keluar dari situ selama 40 tahun. Dan hikmahnya di situ yaitu Allah ingin membinasakan orang-orang yang ngeyel tersebut, ya. Maka di waktu-waktu hukuman Allah selama 40 tahun tersebut mereka terus di situ, maka tibalah ajal Nabi Musa alaihissalam. Kemudian setelah itu digantikan dengan kenabian, digantikan oleh muridnya. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun meninggal, digantikan muridnya yang Allah angkat sebagai nabi, yaitu Yusha bin Nun, ya. Kemudian dengan pimpinan Nabi Yusha bin Nun inilah alaihissalam, Bani Israel itu kemudian diajak kembali berjihad masuk ke Palestina, ya. Baik. Inilah sedikit sekelumit kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jasadnya tersebut itu didekatkan
dari Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Karena meninggalnya Nabi Musa alaihissalam memang bukan di Palestina, bukan di Baitul Maqdis, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falau kunta thamma la araituhukum qabrahu ila janibi at-tariq 'inda al-kathib al-ahmar." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berkisah tentang Nabi Musa yang menonjok malakul maut, yang didatangi malaikat maut tadi, kemudian sampai akhirnya Nabi Musa pasrah di kali kedua kedatangan malakul maut, kemudian meminta didekatkan kuburannya dari Baitul Maqdis sejauh lemparan batu, maka Nabi mengatakan kepada para sahabat, seandainya aku berada di sana, ya, bersama kalian, niscaya aku akan tunjukkan kuburannya kepada kalian, yaitu di sisi jalan di pasir merah, ya, di pasir merah. Ini letaknya Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah SWT melalui wahyu, akan tapi tidak ada yang tahu pastinya di mana, ya. Wa hadzal hadits tsabitun fi sahihain, dan hadis ini dikeluarkan dan telah tetap dari dua jalan yang paling kuat, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Wa inna ma athbatahu al-muallif fil aqidah, dan sesungguhnya hadis ini ditetapkan oleh penulis yaitu Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah berkaitan dengan akidah, dimasukkan dalam perkara akidah. Kenapa? Li'anna ba'dul mubtadi'ah ankarahu mu'allilan dzalika bi annahu yamtani'u anna Musa yaltamul malakal wa naruddu alaihim bi anna al-malaka ata Musa bi surati insan la ya'rifu Musa man huwa, ya, yatlubu minhu nafsahu, fa muqtada at-tabi'ah al-bashariyah an yudafi'a al-matluba an nafsihi, atau an yudafi'a al-matlubu an nafsihi. Walau alima Musa annahu malakun lam yaltamhu wa lidzalika istaslama lahu fil marrah thaniyah hina jaa bima yadullu annahu min indillah wa huwa i'ta'uhu mahlatan min as-sinin biqadari ma tahta yadihi min sya'ri thawrin. Kenapa Ibnu Qudamah al-Maqdisi, penulis kitab Lum'atul I'tiqad, ini memasukkan kisah Nabi Musa alaihissalam ini sebagai bab dalam akidah, ya? Karena sebagian ahlul bid'ah, orang-orang yang menyimpang, mereka mengingkari kisah ini. Alasannya mereka mengatakan gak mungkin Nabi Musa kok nonjok malaikat maut, ya, aneh, ya, gak masuk akal lah, katanya seperti itu. Dan inilah ciri orang-orang yang menyimpang itu, kalau dengar kisah dari hadis, walaupun hadis itu sahih, mereka timbang dengan akal. Akal masuk enggak? Kalau masuk oke, kita percaya. Tapi kalau enggak masuk, ya sorry saja katanya, ya. Maka demikian, sehingga para ulama memasukkan hadis-hadis tentang kisah-kisah yang seakan-akan itu tidak masuk akal, selama hadis itu sahih maka dimasukkan ke dalam akidah. Karena biasanya disitulah letak naza, letak perselisihan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, orang yang lurus dengan orang yang menyimpang, ya. Disitulah letak perselisihan. Biasanya orang-orang yang menyimpang, yang mendewakan akal, mendahulukan akalnya daripada hadis Nabi SAW yang sahih, maka biasanya akan ditolak hadisnya dan didahulukan akal. Maka mereka mengatakan nggak mungkin lah malaikat kok ditonjok, ya. Apa bisa malaikat ditonjok? Malaikat kan makhluk gaib, ya. Maka kita bantah, ya, bahwasanya malaikat itu datang kepada Nabi Musa kan dalam bentuk manusia, dalam bentuk manusia, sehingga kasat mata bisa dilihat dan bisa disentuh, ya, bukan dalam wujud asli,
bukan dalam wujud asli sebagai malaikat. Ya, kalau wujud asli sebagai malaikat pasti punya sayap, karena setiap malaikat pasti punya sayap dan bentuknya besar. Ya, Israfil saja, sebagaimana yang kita ketahui dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah menceritakan telinga malaikat Israfil, ya, yang peniup sangkakala itu sampai pundaknya itu perjalanan 500 tahun. Ya, bagaimana besarnya malaikat? Itu baru satu malaikat. Ya. Maka di sini jelas bahwasanya Nabi Musa kenapa bisa menonjok malaikat maut tersebut, karena malakul maut datang dalam wujud manusia yang Nabi Musa tidak mengetahuinya. Ya, yang tahu-tahu datang kemudian minta nyawanya. Ya. Maka sebagai tabiat sebagai manusia, Nabi Musa akan mempertahankan dirinya. Ya, kalau ada yang membahayakan jiwanya. Ini ada manusia datang tahu-tahu minta nyawa, ya, kayak perampok ibaratnya. Maka sudah fitrahnya sebagai manusia, Nabi Musa membela diri. Ya, kalau seandainya Nabi Musa tahu itu malaikat maut, sebagaimana ketika datang kedua kalinya, maka nggak mungkin Nabi Musa akan melawannya. Ya, sehingga di kali kedua malaikat maut tersebut datang, maka Nabi Musa setelah tahu kalau itu memang malaikat maut, maka Nabi Musa istaslam, ya, yaitu menerima pasrah. Ya, kalau nyawanya ingin diambil. Ya, bahkan ketika ditawari untuk berumur lebih panjang dengan menutupkan tangannya di punggung sapi tadi dan akan diberikan satu bulu itu 1 tahun sesuai yang tertutup tangan, maka Nabi Musa justru nggak mau. Ya, justru nggak mau karena tahu itu adalah malakul maut dan dia tahu seberapa panjang umur manusia di dunia pasti akan mati juga, dan dia memilih untuk saat itu juga menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dicabut nyawanya. Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya beliau membawakan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, tapi wallahu alam riwayat ini beliau tidak memastikan apakah sahih ataupun dhaif. Dalam riwayat tersebut, ya, disebutkan bahwasanya setiap kali, ya, malaikat maut itu diutus Allah untuk mencabut nyawa, pasti dia akan menampakkan kepada orang yang dicabut tersebut, terutama kepada nabi dan rasul. Ya. Akan tapi setelah kejadian tersebut, kejadian Nabi Musa tersebut, maka semenjak saat itu malakul maut tidak pernah menampakkan dirinya lagi untuk mencabut nyawa. Jadi setelah itu dadaan. Ya, yang sebelumnya menampakkan diri. Ya, wallahu alam riwayat tersebut, ya, yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Baik. Itu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan malakul maut, dan ini merupakan ujian bagi keimanan kita. Kita percaya hadis tersebut yang telah sahih atau tidak, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini menjadi ijma' ahlu sunnah wal jamaah, ya, tentang kebenaran hal tersebut. Ya. Baik. Kemudian di poin ke 57, ya, poin ke 57, Ibnu Qudamah al-Maqdisi mengatakan wa min dzalika asyaratus saah, dan di antara yang demikian artinya kabar-kabar dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang wajib untuk kita terima dan kita benarkan adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ini juga termasuk berita-berita yang menguji keimanan kita untuk
kita benarkan yang itu datangnya dari Nabi alaihi salatu wasallam. Mithlu khurujid dajjal, contohnya seperti keluarnya Dajjal, wa nuzuli Isa ibni Maryam alaihissalam fayaqtuluh, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam kemudian membunuh Dajjal. Wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, ini satu kaum ya perusak. Ya, nanti akan dijelaskan masing-masingnya. Wa khurujid dabbah, dan keluarnya hewan dabah, hewan melata. Ya, yang bisa berbicara. Ini juga termasuk tanda hari kiamat. Wa tulu'i syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari barat. Ya, terbitnya matahari dari barat. Kalau sekarang kan terbit dari timur, terbenam ke barat. Tapi nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat itu matahari akan berbalik. Ya, keluarnya dari barat. Ya, dan dalam hadis Imam Bukhari, dalam hadis panjang, bahwasanya matahari itu berjalan, ya. Kemudian ketika terbenam itu dia sujud di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia minta izin untuk terbit lagi dari tempatnya, yaitu dari timur, ya, dari timur. Kemudian Allah izinkan terus, ya, sampai pada akhirnya ketika matahari tersebut sujud di bawah arsy, kata Rasulullah SAW, minta izin lagi untuk terbit dari timur, dan Allah tidak mengizinkan, dan Allah perintahkan untuk terbit dari barat. Itulah akhir zaman, artinya menjelang tegaknya hari kiamat. Wa asbahi dzalika mimma sahabihin naql, dan hal-hal yang lainnya dari tanda-tanda kiamat yang lain dari apa yang telah sahih dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Kita lihat penjelasan yang pertama dari tanda-tanda kiamat tersebut yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga dari apa yang harus kita benarkan dari kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW setelah Isra Mi'raj, kemudian kisah Nabi Musa dengan Malakul Maut. Kemudian perkara yang ketiga adalah asyaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Al-asyratu jam'u syartin wa huwa lughatan al-alamah. Al-asyarat jamaknya syart, ya. Jadi asyarat itu jamak, mufradnya syartun. Secara bahasa syartun adalah al-alamah, yaitu tanda. Wasa'ah lughatan, adapun sa'ah secara bahasa itu adalah al-waqtu awil hadir minhu, ya. As-sa'ah itu secara bahasa adalah al-waqtu, yaitu waktu atau sesuatu yang hadir darinya, itu adalah as-sa'ah. Wal muradu biha huna al-qiyamah, dan yang diinginkan di sini as-sa'ah adalah kiamat. Berarti kalau asyaratu sa'ah adalah tanda-tanda kiamat, ya. Wa asyratu sa'ah syar'an al-alamatu adalah ala qurbi yaumil qiyamah, dan asyaratu sa'ah secara syar'i pengertian adalah tanda-tanda yang menunjukkan atas dekatnya hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat kurang sedikit itu tanda-tandanya akan muncul. Itulah namanya asyaratus sa'ah. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-18, "Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha." Maka tidaklah mereka menunggu kecuali hari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba kepada mereka. Maka sungguh akan datang tanda-tandanya. Ya, artinya
ketika tanda-tanda hari kiamat itu sudah datang, maka tidak ada yang ditunggu lagi kecuali tegaknya hari kiamat. Wa dzakara al-muallif min asyarati sa'ah ma ya'ti, dan penulis yaitu Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyebutkan tanda-tanda kiamat itu sebagai berikut. Yang pertama, khurujud dajjal, keluarnya ad-dajjal, wa huwa lughatan sighatun mubalaghah min ad-dajli wa huwa al-kadhib, ya, wa tamwih. Ad-dajjal itu sighah mubalaghah, yaitu bentuk menunjukkan suatu yang lebih, ya. Ad-dajjal, ya, yang dari asalnya ad-dajjal, ya, yaitu dusta. Berarti kalau ad-dajjal ini banyak dustanya, ya, banyak dustanya, ya. Seperti naim, orang yang tidur, ya, dengan nawam itu berarti orang yang banyak tidur, ya. Shaim orang yang puasa, tapi kalau shawwam itu banyak puasa. Itu bentuk sighah mubalaghah, ya, dalam bahasa Arab. Dan ad-dajjal maknanya al-kadzib wa tamwih, yaitu dusta dan kamuflase. Artinya suka menipu, ya. Dusta dan suka menipu. Dan dajjal ini disebut dengan dajjal memang suka menipu dan menutupi kekufuran, ya, dengan sesuatu yang membuat manusia itu tertipu, ya. Dan ini fitnah yang luar biasa. Kata Rasulullah SAW, semua nabi tidaklah diutus kecuali pasti memperingatkan dari fitnah ini. Semua, dari sejak Nabi Adam, ya, sampai Nabi kita Muhammad SAW. Dan keluarnya dajjal ini adalah di umatnya Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, ya. Tapi semenjak nabi pertama sudah diingatkan terus kepada umatnya. Ini menunjukkan besarnya fitnah dajjal, ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, tidaklah Allah ciptakan makhluk semenjak Nabi Adam yang lebih bahaya fitnahnya melainkan dari fitnah dajjal, ya. Wa syar'an, dan secara syar'i ad-dajjal itu adalah rajulun muwawwihun yakhruju fi akhir zaman yadda'i ar-rububiyyata, yaitu seorang laki-laki yang suka kamuflase, suka menipu dengan kebohongan-kebohongan yang akan keluar di akhir zaman, yang dia mengaku memiliki sifat rububiyah atau ketuhanan, ya. Artinya kemampuan Allah secara rububiyah itu dia akui, ya, sehingga dia mengaku sebagai Tuhan, ya. Wa khurujuhu tsabitun bisunnah wal ijma', dan keluarnya dajjal itu telah tetap dengan penetapan dalam sunnah, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dan ijma', ya, kesepakatan para ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa qulu, dan mengajarkan doa tersebut kepada para sahabatnya. Qulu, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya al-masih ad-dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Muslim. Dan ini disunnahkan untuk dibaca setelah tasyahud, ya, sebelum salam, ya. Dalam riwayat lain ditambahkan Allahumma inni a'udzubika minal ma'thawi wal maghrami. Setelah membaca ini, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu
minal ma'thami, dari perbuatan maksiat, dosa, wal maghrumi, dan dari hutang, ya, dan dari berhutang. Ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, engkau sering baca doa ini, yaitu berlindung dari hutang. Kenapa? Rasulullah menjawab, karena kebanyakan orang yang berhutang itu kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Dan inilah kebanyakan. Ya, kalau hutang biasanya dia sering dusta dengan alasan-alasan dan dia mengingkari janjinya. Baik. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minhu fi shalah, dan Nabi membacanya di dalam salat. Muttafaqun alaih. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan di sini disebut Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian Nabi Isa juga disebut Al-Masih, ya. Sama-sama Al-Masih. Kata Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala menjelaskan kalimat Al-Masih itu adalah dimutlakkan dengan dua makna. Al-Masih bisa dimutlakkan dengan makna As-Siddiq, yaitu orang yang jujur. Al-Masih juga bisa dimutlakkan untuk ad-dhal, ya, orang yang sesat, ya, atau orang yang dusta, ya. Maka di sini kata beliau hafizahullah taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua masih, ya, yaitu Nabi Isa dan Dajjal. Adapun Nabi Isa alaihissalam jelas Al-Masih yang dimaksud adalah As-Siddiq, yaitu orang yang jujur, ya. Sifat kemuliaan bagi Nabi Isa alaihissalam. Adapun Al-Masih Ad-Dajjal ini adalah sifat kehinaan bagi Dajjal, yaitu pendusta dan orang yang sesat, ya. Ini makna Al-Masih. Ada juga yang mengatakan Al-Masih karena Dajjal ini ketika turun akan menempati atau memasuki semua kota, semua negara, ya, kecuali 4 tempat, ya, kecuali 4 tempat, Makkah, Madinah, kemudian 2 masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa, kemudian Masjid Tur atau At-Tur. Dan ini tempatnya masih belum pasti. Masjid At-Tur ini belum pasti, sampai sekarang belum diketahui secara pasti mana, tapi ada yang menebak atau mengira bahwasanya itu adalah di daerah Bukit Tursina, ya, yang dimana Nabi Musa bermunajat kepada Allah SWT, ya. Tapi dalam hadis dijelaskan 4 tempat ini, ya, 4 tempat ini, ya. Baik, itulah karena dikatakan Al-Masih, karena dia akan melewati semuanya dan memasuki tempat-tempat yang telah dikuasainya di atas muka bumi ini, kecuali 4 tempat tersebut. Dan berjalan Dajjal itu seperti hujan yang terbawa angin, sangat cepat, ya. Bayangkan 40 hari itu bisa keliling dunia, ya, 40 hari. Dan satu hari, di hari pertama itu seperti 1 tahun, kemudian hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 Jumat, artinya 1 minggu, kemudian hari keempat dan seterusnya itu seperti hari-hari biasa. Baik, wa ajma'al muslimuna ala khurujihi, dan kaum muslimin telah berijma', bersepakat bahwasanya Dajjal itu pasti akan keluar. Wa qissatuhu annahu yakhruju min tariqin baina Syam wal Iraq fayad'u an-nasa ila ibadatihi fa aktsaru man yattabi'uhu al-yahud wan nisa wal a'rab. Bahwasanya Dajjal akan keluar dari jalan antara Syam dan Irak. Syam itu sekarang seperti Palestina, kemudian Suriah, ya, kemudian Lebanon,
dan juga Yordan, ya, 4 negara ini itu yang masuk ke daerah Syam. Jadi antara Syam dan Irak itu keluarnya dari situ. Kemudian berarti arah timur, ya, dari arah timur. Kemudian Dajjal ini menyuruh manusia agar beribadah kepadanya karena Dajjal mengaku Tuhan. Dan kebanyakan dari pengikut Dajjal adalah orang Yahudi, Yahudi, ya. Kemudian wanita, kemudian juga orang pedalaman Arab Badui. Dalam riwayat lain disebutkan wal a'jami, orang-orang non-Arab. Ini kebanyakan dari 4 golongan ini. Orang Yahudi, wanita, kemudian a'jamnya, kemudian orang-orang Arab Badui, ya. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, di kota Madinah ada seseorang atau seorang laki-laki itu ketika Dajjal keluar, saking khawatirnya dia ngikat istrinya, dia ngikat ibunya, dia ngikat anak perempuannya, bibinya, semuanya diikat, ya, karena khawatir mereka terfitnah dengan fitnah Dajjal. Karena dia tahu bahwasanya Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwasanya pengikut terbanyak di antara pengikut Dajjal adalah wanita, ya. Dan ini diungkap hikmahnya oleh para ulama bahwasanya karena wanita ini mudah terbawa pengaruh dengan perasaannya, ya. Akalnya dikesampingkan, lebih mendahulukan perasaan, ya. Dan kurangnya dari ilmu agama. Ini yang menjadikan sebab wanita banyak dari kalangan wanita tersebut pengikut Dajjal. Demikian pula dengan orang Arabi, yaitu orang Arab Badui, pedalaman. Ini juga dikarenakan minimnya ilmu, ya. Termasuk juga A'jam juga demikian. Nah, apalagi orang-orang non-Arab yang kena doktrin antipati dengan Arab, ya. Sehingga ketika mereka sudah terkena doktrin tersebut, padahal agama Islam ini harus dipelajari dari sumbernya, dan di antara sumber ajaran agama Islam adalah dari Arab, maka mau tidak mau kita harus belajar dari orang-orang Arab yang lurus pemahamannya, ya. Tidak boleh kita antipati dengan orang Arab kalau memang mereka membawa kebenaran, apalagi Nabi kita alaihi salatu wasallam juga dari bangsa Arab, ya. Maka kedangkalan ilmu yang menjadi sebab seseorang itu bisa mengikuti Dajjal, ya. Wa yattabi'u 70,000 min Yahudi Asfahan. Kemudian diikuti 70.000 dari Yahudi Asfahan. Yahudi Asfahan ini provinsi, salah satu provinsi di Iran, ya. Makanya Iran sekarang dikuasai oleh orang-orang Syiah Rafidhah, ya, yang dikatakan oleh Ibnu Hazm laisu minal muslimin. Syiah Rafidhah itu bukan golongan dari orang-orang muslim, ya. Dan di sana ternyata konon sekarang ini sudah banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di sana dan diberikan tempat dengan nyaman oleh pemerintah Iran, ya. Jadi orang-orang Yahudi sudah banyak berada di Asfahan, dan itu nanti 70.000 orang Yahudi dari sana, ya, dari sana. Fa yasiru fil ardi kulliha kal ghaith istadbarathu ar-rih illa Makkah wal Madinah. Kemudian Dajjal akan berjalan mengelilingi bumi seluruhnya seperti hujan yang diterpa angin, kecuali Mekah dan Madinah, dan 2 tempat tadi. Dalam riwayat lain Baitul Maqdis, yaitu Palestina, Masjidil Aqsa, ya, dan juga Masjid At-Tur. Fayamna'u minhuma wa muddatu 40 yawman. Kemudian ketika ingin masuk Mekah dan Madinah dicegah,
fayumna'u minhuma, ya. Dajjal dicegah karena di setiap sisi dari kota Madinah dan Mekah itu dijaga oleh malaikat yang membawa pedang, ya. Kalau Dajjal nekat masuk maka akan dibunuh, ya. Dan Dajjal tidak berani, malaikat yang dilawan, ya, maka tidak berani masuk ke dua kota tersebut. Dan lamanya Dajjal di muka bumi sebagai ujian bagi manusia itu selama 40 hari. Yaumun kasanatin, satu hari seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, dan hari berikutnya seperti 1 bulan. Wa yaumun kajum'atin, dan sehari berikutnya lagi seperti 1 pekan, 1 Jumat. Wa baqi ayyamihi kal'adah, dan sisa hari-hari lainnya itu seperti hari-hari biasa. Wa wa'awarul ain, dan Dajjal ini adalah matanya satu picak, buta, ya. Maktubun baina ainaihi kaf fa ra, tertulis di antara kedua matanya tersebut kaf fa ra. Dalam riwayat lain kafirun, ya. Dalam riwayat lain disebutkan kafirun. Dalam riwayat yang ini disebutkan dengan huruf muqatta'ah kaf fa ra, ya. Yaqra'uhul mu'min faqat, yang hanya bisa membaca tulisan tersebut hanya orang beriman. Berarti kalau Dajjal muncul, seseorang bisa baca tulisan kaf fa ra itu atau kafirun itu, berarti dia mukmin. Di dalam riwayat disebutkan katibuhu wa ghairu katibihi, ya, yang bisa baca tulis maupun tidak. Artinya di waktu itu kejadian luar biasa banyak sekali. Orang yang nggak bisa baca asalkan dia beriman itu pasti bisa baca, ya. Kalau sekarang dikatakan suruh baca namanya sendiri saja nggak bisa, itu nanti misalnya ada orang yang buta huruf ketemu dengan Dajjal, asalkan dia beriman dalam hatinya pasti bisa baca, ya. Karena di waktu itu kejadian-kejadian luar biasa akan muncul, ya, termasuk orang yang nggak bisa baca tulis sedangkan dia beriman pasti bisa baca tulisan di keningnya Dajjal, yaitu tulisan kafir. Walaupun dia untuk bacanya lainnya nggak bisa, tapi baca itu bisa karena keimanannya. Walau fitnah adhimah minha annahu ya'muru sama fatumtir wal ard fatunbut ma'ahu jannatun wa narun fajannatuhu narun wa naruhu jannatun. Dajjal adalah fitnah yang sangat besar, yang dia akan memerintahkan langit sehingga langit bisa turun hujan. Kalau diperintah langit turun hujan, ya. Tanda ini, ya. Sekedap boleh, Pak, ya. Kita selesaikan. Kemudian, ya, kalau langit itu disuruh untuk turun hujan, maka akan turun hujan. Kalau bumi suruh tumbuhkan tumbuhan, akan tumbuh tumbuhan. Dajjal itu juga memiliki surga dan neraka, ya. Surganya adalah nerakanya, kata Rasulullah SAW, dan nerakanya adalah surganya Allah SWT. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ada seorang di antara kalian ketemu Dajjal, kemudian disuruh memilih antara api dengan air yang dingin, menurut penglihatannya maka pilihlah api yang berkobar. Kemudian pejamkan mata dan nikmatilah api tersebut, yang pada hakikatnya kalian akan merasakan angin air yang sangat air yang dingin, yang sejuk, ya. Dalam riwayat lain disebutkan kalau kalian disuruh untuk memilih antara surga atau neraka yang Dajjal perlihatkan, maka masuklah ke dalam nerakanya yang berkobar api, karena sesungguhnya engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Fitnahnya sangat besar sekali, ya. Dan Dajjal ini ketika menyeru suatu kaum, kemudian kaum tersebut beriman, maka hujan turun, tumbuh-tumbuhan tumbuh, ternak gemuk-gemuk, harta melimpah. Tapi ketika menyuruh suatu kaum tersebut nggak mau beriman karena tahu dia Dajjal, maka langit disuruh untuk jangan menurunkan hujan, makan paceklik, kemudian
seketika itu pula kering, kerontang, ya, dari tanah atau bumi tersebut. Ternak-ternak kurus mati semuanya, ya. Kemudian nggak bisa minum, nggak bisa makan sama sekali orang-orang tersebut. Ujiannya dahsyat sekali. Makanya kenapa Dajjal itu banyak pengikutnya? Karena dia membawa fitnah dunia. Ya, dan inilah intinya. Ketika seorang sudah terfitnah dunia, maka bisa jadi ketika dia ketemu Dajjal, dia akan menjadi pengikutnya. Itulah fitnah dunia, ya, di mana kemakmuran itu akan ditampakkan melalui fitnah Dajjal, ya. Dunia akan semakin ditampakkan dengan tipuannya, ya. Tayyib. Kemudian di bait terakhir disebutkan di sini, hadzara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya, wa qala, dan mengatakan, man sami'a bihi falyanha anhu. Maka siapa yang mendengar tentang Dajjal telah datang, maka hendaknya dia menjauh. Wa man adrakahu falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi au bi fawatiha suratil kahfi. Maka siapa yang mendapati Dajjal, hendaknya dia membaca permulaan surah Al-Kahfi atau pembukaan dari surah Al-Kahfi, ya. Dan hadis-hadis ini hadis-hadis yang sahih tentang Dajjal. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang nuzul Isa ibni Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, ya. Taib, itu ringkas dari tentang keluaran Dajjal, yang itu merupakan fitnah yang amat besar, ya, yang akan keluar di akhir zaman. Tidak ada fitnah yang paling besar bagi manusia kecuali fitnah Dajjal, yang pada intinya Dajjal itu membawa fitnah dengan terbukanya dunia dengan seluas-luasnya, yang mana itu merupakan kamuflase, sehingga Rasulullah SAW sampai mengatakan Dajjal itu punya surga dan neraka sendiri, ya. Yang nerakanya Dajjal itu adalah surganya Allah, dan surganya Dajjal itu adalah nerakanya Allah SWT. Itu pada hakikatnya, ya. Sehingga hendaknya kita terus berdoa kepada Allah berlindung dari fitnah Dajjal, yang kita dianjurkan untuk membacanya setiap kali selesai tasyahud sebelum salam. Wallahu a'lam bishawab. Kula menjadinya salah, mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.